Selamat pagi buat kita semua dan selamat malam juga untuk bagi yang berada saat ini. Saat ini saya bernama Nicholas Gultom dengan NIM 351037 dari Jurusan Kehutanan ISTI Perdija Jakarta akan mempresentasikan materi TIK yang berjudul pemanfaatan drone di bidang kehutanan. Yang sudah terpampang di slide, bisa dijelaskan kalau drone telah berkembang pesat dalam beberapa tahun dan khususnya di bidang kehutanan yang secara langsung memberikan manfaat yang beragam seperti pemantauan hutan, pemetaan, pendeteksi kebakaran hingga penanaman pohon. Dengan kemampuan ini tentu dapat membantu sekali orang yang bekerja dalam bidang kehutanan. Pengaplikasian drone saat pemantauan hutan. Yang pertama itu adalah deteksi perubahan. Drone digunakan untuk memantau kondisi hutan yang berskala, seperti laju deforestasi, kerusakan akibat hama, dan dampak gangguan alam. Yang kedua adalah pengawasan ilegal. Drone dapat dimanfaatkan untuk mengawasi aktivitas ilegal, seperti yang ada dalam hutan, contohnya penerbangan liar. Kemudian yang ketiga adalah penilaian stok hutan. Drone dapat digunakan untuk melakukan pemetaan dan inventarisasi potensi hutan. Contohnya dalam menghitung jumlah hutan, menghitung jumlah hewan yang dilindungi, dan melihat kondisi hutan. Hingga dengan menggunakan drone ini, tentu data-data yang ada dalam hutan itu dapat dikoordinir. Kemudian penggunaan drone untuk pemetaan lahan. Yang pertama untuk perubahan lahan. Drone dapat digunakan untuk melakukan pemetaan dan pemantauan perubahan tutupan lahan. Yang kedua adalah pembuatan peta, yang dalam bahasa Inggris biasa dibilang dengan mapping. Dengan kemampuan kamera yang canggih, drone dapat menghasilkan peta hutan yang terperinci dan akurat, termasuk informasi tentang tipografinya atau yang bisa dibilang dengan kelerengan lahan, hidrologi seperti halnya perairan, sebaran spesial, infrastruktur dalam kawasan hutan. Apa namanya buat PPT itu? Udah lah, aku lagi ngerekam loh. Sana dulu. HP-nya. Tengok ini ya. Karena kalian masuk buka sini ya. Apa namanya ya? Kota lah si Mereka nggak Yosua. tahu. Kalau tahu udah gue tanya mereka. Eh, Gue kirim ke aku ya. apa di website anjing? Iya websitenya. Ini Linknya. sama ayahnya yang gini aja kok ketik. Sama. Kita lanjut dengan penggunaan drone untuk pemetaan lahan. Yang ketiga adalah untuk perencanaan pengelolaan yang biasa dibilang dengan planning. Dengan data spasial yang sudah diperoleh, drone dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pengelolaan hutan. Contohnya seperti penentuan zona pemanfaatan, perlindungan, dan restorasi. Pemanfaatan drone yang kedua adalah untuk kebakaran hutan. Ketika yang pertama tadi untuk melakukan kegiatan pekerjaan, yang kedua ini adalah untuk penyelamatan dengan beberapa step. Bukan step, ya dengan step. Yang pertama adalah pemantauan. Drone dapat dimanfaatkan untuk memantau kemunculan titik api, sehingga tindakan penyuluhan itu dapat dilakukan lebih cepat. Yang kedua itu pada saat terjadinya. Setelah kebakaran, drone dapat digunakan untuk melakukan penilaian, seperti seberapa besar yang telah terbakar, seberapa besarkah vegetasi yang telah rusak, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah untuk kedepannya yang ditulis dalam PPT perencanaan mitigasi. Data visual yang diperoleh drone dapat bermanfaat untuk menyusun rencana mitigasi yang lebih efektif di masa mendatang. Kemudian yang ketiga adalah untuk penanaman pohon.
Tentu dengan drone kita dapat memperoleh beberapa manfaat seperti efisiensi biaya yang meningkatkan efisiensi waktu dan dibandingkan penanaman tradisional yang dilakukan manusia. Yang kedua adalah akurasi penempatan. Drone dapat bermanfaat untuk penentuan lokasi berdasarkan topografi, kondisi tanah, keberadaan vegetasi lain di sekitarnya, sehingga dengan penggunaan drone ini kemungkinan kompetisi itu dapat ditanggulangi. Yang ketiga adalah akses ke lokasi sulit. Drone dapat digunakan untuk menjangkau area yang sulit dijangkau dan berbahaya bagi manusia. Misalnya dengan topografi yang ekstrim, dengan hidrologi yang sangat besar, dan sebagainya. Sehingga kemungkinan korban itu sangat berkurang. Kemudian keempat adalah pemantauan pertumbuhan. Setelah penanaman, drone dapat dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan bibit pohon yang dalam kehutanan biasa dilakukan dalam kegiatan plantation seperti penanaman eukaliptus. Dengan penggunaan drone ini, bibit-bibit yang sudah ditanam dapat dipantau lebih mudah dengan menggunakan drone. Sehingga misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat segera langsung ditanggulangi. Ini kita masuk ke dalam tantangan atau kendala penggunaan drone. Yang pertama adalah tantangan teknisnya seperti lingkungan abiotik yang sangat tidak mendukung. Misalnya kondisi cuaca tidak mendukung seperti hujan deras, badai, dan sebagainya. Yang kedua itu mahal. Pengadaan operasional drone masih memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga tidak semua perusahaan dapat menggunakan drone-nya. Dan setahu saya, perusahaan yang masih menggunakan drone dengan jumlah yang banyak, seperti Asiana Agri, RAPP, dan pertambangan lain. Yang ketiga adalah isu keselamatan. Penggunaan drone di kawasan hutan memperhatikan aspek keselamatan bagi penerbang maupun ekosistem. Jadi dengan menggunakan drone ini kita harus menguasai skill penggunaannya sehingga segala kecelakaan itu dapat dikurangi. Nah, kita masuk ke dalam regulasi dan kebijakan penggunaan drone. Yang pertama itu tentang perizinan. Yang penggunaan drone ini memerlukan perizinan otoritas terkait seperti dari Kementerian Kehutanan, badan yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan operasional. Yang kedua itu, ketika kita ingin menggunakan drone, kita harus memenuhi standar keselamatan yang bisa dibilang dengan SOP, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan. Kemudian, penggunaan drone di kawasan hutan memerlukan privasi dan etika, sehingga penggunaan drone itu tidak disalahgunakan untuk hal yang tidak diperlukan. Dan yang keempat, kita masuk ke dalam dampak lingkungan. Penggunaan drone di hutan harus pula mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, seperti gangguan terhadap satwa liar dan ekosistem hutan. Sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil pada materi ini ada 3. Yang pertama itu, penggunaan drone dapat bermanfaat untuk peningkatan efektivitas. Yang kedua itu adalah tantangan teknis, seperti jangkauan terbang, sinyal komunikasi, dan keselamatan operasional. Dan dukungan kebijakan. Pengembangan dan pemanfaatan drone di bidang kehutanan memerlukan kebijakan regulasi yang jelas, sehingga pemanfaatan drone ini dapat dimaksimalkan. Dan dengan kesimpulan ini, saya berharap ke depannya penggunaan drone dapat semakin berkembang, khususnya di bidang kehutanan, sehingga Indonesia dapat maju ke depan sebagai negara yang lebih maju. Sekian dari saya tentang materi ini. Jadi kalau ada yang salah dari tutur kata, saya mengucapkan minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam untuk kita semua.